Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik, dan semuanya dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam mengingat perayaan Paskah di minggu ini, maka mari kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di masa-masa sulit yang seperti ini. Sebelum terjadinya Paskah, maka Yesus juga pernah mengalami keadaan-keadaan yang sangat sulit. Namun dalam keadaan sulit yang ia hadapi, ia melakukan beberapa hal untuk menjadi pengajaran bagi saudara dan saya sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Di sana disebutkan Yesus ada di Taman Getsemane. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang dalam keadaan tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum Yesus ditangkap, sebelum ia disalibkan, sebelum terjadinya Jumat Agung yang akan kita peringati pada besok hari, maka Alkitab mengatakan ia pernah ada dalam pergumulan yang sangat berat. Ia pernah ada dalam peristiwa di mana dia sangat ketakutan, di mana dia padahal gemetar, mengalami kegentaran yang luar biasa, mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan dalam kesempatan ini, apa yang ia lakukan, apa yang Yesus lakukan, dikatakan oleh Alkitab, seperti biasa-biasanya Yesus pergi untuk berdoa kepada Bapa di surga. Ketika Yesus menghadapi pergumulan yang berat, apa yang ia lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Sama halnya dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini juga mengalami masa-masa sulit, di mana kita diperhadap-hadapkan dengan maut, di mana kita banyak mengalami kesulitan, ketakutan, gelisah, mengalami keresahan. Kenapa? Karena virus corona yang sedang mewabah dan melanda di berbagai kota, dan sulit kita menyembunyikan diri. Bahkan kita tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita bersungut-sungut? Siapa yang mau kita salahkan? Apakah kita salahkan orang? Apakah kita salahkan Tuhan? Tentu tidak. Apa yang Yesus lakukan ketika ia ada dalam pergumulan yang berat, maka itu adalah harusnya menjadi teladan bagi saudara dan saya. Ketika Yesus menghadapi maut, ketika ia menghadapi keadaan yang amat sangat sulit, maka ia memutuskan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, maka Yesus mengambil keputusan berdoa supaya ia jangan jatuh ke dalam pencobaan, berdoa supaya ia diluputkan dari segala ancaman yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selalu ia mengakhiri dengan berkata, "Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Ketika Yesus sujud menyembah kepada Tuhan, maka dikatakan ia sangat sungguh-sungguh. Ketika ia mengalami masa-masa sulit, ia menghadapi maut atau diperhadapkan kepada maut, maka ia juga sebagai manusia, dikatakan oleh firman Tuhan, ia sangat ketakutan.
Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda berdoa sungguh-sungguh, apakah sudah sampai meneteskan peluh seperti titik-titik darah yang tertetes di tanah atau di lantai? Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Karena Tuhan selalu mendengarkan doa orang-orang yang beriman. Ketika Yesus sedang berdoa dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut, bahkan dalam keadaan sedih, Matius berkata bahwa ia seperti mau mati rasanya, mengalami kesedihan yang luar biasa, bahkan seperti mau mati rasanya. Artinya himpitan yang luar biasa, tidak ada jalan keluar. Tetapi dalam keadaan itu, ia tidak gelisah, ia tidak lari kemana-mana, ia tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ia datang kepada Tuhan. Ia tidak berdebat dengan doktrin, ia tidak berdebat dengan dogma-dogma gereja, tetapi ia sekali lagi datang dan berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan kekuatan. Ketika ia berdoa, maka firman Tuhan berkata, ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang menghadapi keadaan sulit. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ketika Anda berdoa, maka Tuhan yang mendengarkan doa Bapak Ibu Saudara mengirim malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan kepada saya, kepada setiap kita yang berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan. Apakah ia adalah tempat di mana kita melarikan diri? Saya katakan, hanya dialah tempat perteduhan kita, hanya dialah tempat kita untuk mengadu. Tidak ada tempat lain, termasuk di masa-masa sulit seperti sekarang ini, bahwa tidak ada tempat lain yang aman bagi saudara. Sekarang mungkin masih aman rumah bagi kita, sehingga pemerintah dan semua aparatur negara menghimbau untuk kita bisa tinggal di rumah. Tapi ada saatnya juga mungkin rumah bukan lagi tempat yang aman bagi saudara dan saya. Lalu di mana ada tempat yang aman? Ketika engkau ada dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada pertolongan, karena di sana ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita memperingati Jumat Agung besok, maka mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sebelum Yesus menghadapi kayu salib, ia pernah mengalami pergumulan yang amat sangat sulit, dan ia mampu menghadapinya. Kenapa Yesus tidak pernah takut ketika ia ditangkap? Kenapa Yesus tidak pernah takut lagi ketika ia disalibkan? Kenapa Yesus tidak lagi mengeluh ketika ia dipaku di atas kayu salib, ketika dia ditusuk dan darahnya mengalir, ketika ia diberikan mahkota duri? Kenapa ia tidak mengeluh? Kenapa ia tidak menyalahkan siapa-siapa? Karena ia sudah menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Ia sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, bahkan bisa jadi semakin sulit, sehingga ketika kita ada dalam keadaan itu, kita sudah siap sepenuhnya, dan kita tidak ada lagi ketakutan yang luar biasa, kita tidak ada lagi kegelisahan yang luar biasa, di mana itu menghimpit iman kita, bahkan kita bisa ada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Oleh karenanya, mari serahkan seluruh kehidupan saudara dan saya di dalam tangan Tuhan. Peristiwa dalam ayat-ayat yang kita baca ini, yang sudah dituliskan kepada saudara dan saya, mengajarkan kita tiga hal. Yang pertama, berdoa. Kita berdoa supaya saudara dan saya diluputkan dari bahaya maut, termasuk virus corona yang sedang mewabah saat ini. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, datang sujud dan berseru kepadanya, maka ia yang akan meluputkan saudara, ia akan meluputkan saya. Ia berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, serahkanlah seluruh ketakutanmu, serahkanlah seluruh pergumulanmu yang menghimpit engkau, dan ia akan memelihara, bahkan meluputkan kita dari segala ancaman maut yang ada. Yesus berdoa
berdoa supaya ia diluputkan dari bahaya maut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa? Berdoa untuk minta kekuatan daripada Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Kita tidak bisa menghadapi keadaan sulit ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, karena kita adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan kelemahan. Engkau dan saya tidak bisa menghadapi virus corona dengan kekuatan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan, Allah memberikan saudara kekuatan dan saya diberikan kekuatan, sehingga kita bersama-sama bisa siap menghadapi segala keadaan yang sulit ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Berdoa supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan dari segala keadaan yang ada. Hari-hari ini harusnya kita lebih banyak berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa kehendak Tuhan, apa kedaulatan Tuhan, apa rencana Tuhan di balik ini semuanya. Yesus setelah ia berdoa kepada Tuhan, setelah ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, segala pergumulan beratnya, maka dikatakan ia mengerti, ia memahami kehendak Bapaknya, ia mengerti kehendak Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal yang sama, maka saudara dan saya mampu memahami apa rencana Allah yang besar di balik keadaan sulit yang kita alami sekarang ini. Oleh karenanya mari kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.